Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hitanan sita sunnatur rasul wa sunnatul awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan sahibul bait wa sahibul hajat, akhina fillah Bang Usman, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat kepada beliau dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara nanti di hari Minggu pagi mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kepada para jamaah hadirin, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, acara malam hari ini dihadiri oleh Bapak RW sekampung, Pak RW Marum. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat kepada beliau, panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada rezeki bagi-bagi. Tak lupa kepada tuan-tuan guru kita, kepada asatid dan asatijah, kepada hujaj. Di sini juga hadir orang tua daripada sahibul bait, Bapak Adeng. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tuan rumah punya mertua udah nyampe duluan. Alhamdulillah. Dan juga para jamaah yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan wasilah di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Kita dimasukkan dalam satu tempat raudhah min riyadil jinan, yakni surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa menghadir undangan daripada sahibul bait dalam rangka upacara walimatul khitan putranya yang insyaallah insyaallah besok pagi akan dihitankan, yang bernama Kemas Muhammad Gibran Adinata. Dan mudah-mudahan ketika sudah dihitankan putranya ini, berharap dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar putranya menjadi orang-orang yang soleh, yang berguna buat nusa bangsa terutama agamanya. Salawat ring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia karena memang dekat dengan yang maha mulia, seorang nabi yang agung karena dekat dengan yang maha agung, seorang nabi yang namanya besar karena memang beliau ini dekat dengan yang maha besar. Maka aneh jika ada manusia pengen besar namanya tapi jauh daripada yang maha besar. Contoh, Perek Marum pengen namanya gede banget.
bikin plang depan rumahnya, RW sejagat raya. Yang bikin gede bukan yang maha besar, yang bikin besar juga bukan yang maha besar, yang bikin agung bukan yang maha agung. Tapi karena kriteria dalam kehidupan kita, kita gengsi jadi orang kecil, pengen dibesar-besarkan oleh makhluk Allah. Kalau kata Allah nggak bakal besar, niscaya nggak jadi tuh manusia besar, betul? Maka ini Nabi, seorang Nabi yang mulia, karena memang dekat dengan yang maha mulia. Seorang Nabi yang besar karena memang dekat dengan yang maha besar. Bahkan wasilah dan risalahnya sampai kepada umatnya. Nih kita nih, yang kita ngerjain zikir, tahlil, tahmid. Kalau kata orang sono mah ada yang bid'ah. Nyapain baik, ngilangin amplop ustad aja. Ya Pak Ustad ya. Kan ngeriung seperti ini kan enak luar biasa. Pertama mendapat pahala silaturahmi. Kedua berangkatnya dari rumah sampai ke majlis zikir ini kita dapat pahala kebaikan dari Allah. Jadi kagak ada yang namanya bid'ah. Orang sono no. Sini mah nggak ada yang ngaku. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umatnya kita berusaha siang malam kita sujud kepada Allah. Kenapa? Karena pengen besar nama kita walaupun cuma di lingkungan keluarga. Ya bang? Kalau RW mah kita kalah dah. Masih banyak yang gedean. Apalagi RT. Minimal kita besar di keluarga kita. Nama kita besar dalam lingkungan keluarga kita. Kenapa? Ar-rijalu qawmuna 'alan nisa. Lelaki menjadi pemimpin, kita jadi imam bang. Bini kita makmum, anak-anak kita makmum, tambah cucu 3 orang. Kalau cucu 3, kalau 11 luar biasa. Kita pengen besar di mata keluarga saja, wallahu a'lam. Tapi kita berusaha agar nama kita besar, agar kita jadi mulia, agar kita ini benar-benar agung. Kenapa? Karena memang kita berusaha untuk dekat dengan yang maha besar. Niscaya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan yang maha mulia, dekat dengan yang maha besar, dekat dengan yang maha agung. Kiranya radhah miriyadil jinan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal. Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan adalah mendoakan sahibul bait wa sahibul hajat. Besok punya hajat gede, nyunatin. Kalau bahasa orang Arab itu hitan. Gimana hukum hitan? Hitan hukumnya sunnah, nggak wajib. Kok bisa jadi masuk sunnah? Tapi sunnah di atas kemuliaan ibadah. Kenapa? Karena orang sholat kalau nggak disunat dia bawa najis. Yang dimana Ustadz? Itu hasapahnya. Maka uluk-uluknya, kuncup hasapah ini harus dipotong biar helmnya kelihatan. Baru ya. Emang helm yang dicari. Emang helm doang yang kita dicarikan. Sunnah kalau sudah mukallaf. Ustadz, tetangga saya itu anaknya umur 5 tahun disunatin. Kagak jadi masalah kalau bocahnya berani. Bahagia dan gembira kalau anak ini minta disunat. Bahkan orang dulu mah kalau nyunatin anak itu jam 4 bocah direndam di air, dimandiin, langsung dipakein baju koko, diserebetin tuh. Bapaknya semangatnya luar biasa sampai dipakein marhaban dulu mah. Itu bapaknya saking girangnya tuh bocah di bangku, baik di bangku. Yang nyunatin bengkong tuh orang celeduk. Enggak tahu pas didudukin di bangku yang disigap bukan celana anaknya, bukan kain anaknya, kain babanya. Udah begitu dibacain marhaban, tola'al badru alaina min saniyah. Babanya nangis sekejeng-kejengnya. Kata Pak Ateng, Masya Allah tuh orang girangnya sampai bahagianya sampai keluarkan air mata. Anaknya disunatin. Bukan disunatin anaknya bang, kuncup dia yang potong mah. Saking semangatnya itu bengkong yang diangkat bukan kain anaknya, kain babanya yang diangkat. Ya orang bocah di pangku. Dulu makan di pangku kita.
Nah kalau sekarang mah sisinya sisi, aduh udah laser. Bocah disunatin pulang belajar main bola sekarang mah. Sekarang. Nah kalau dulu yang namanya disunat kita dibuang kuncupnya, kan dulu mah gak ada laser, gak ada jahitan, dulu mah adanya bengkong doang, dipotong kuncup kita. Kalau zaman kita. Tapi kalau kita ingat sejarah zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bayangkan Pak, umur 80 tahun baru bisa disunat. Coba gimana nggak alot sampai RW. Sedangkan dulu mah nggak ada pisau, nggak ada karton, nggak ada yang namanya gunting. Dulu adanya kampak doang tuh. Bapaknya Nabi Ibrahim punya kampak yang bekas ngehancurin berhala. Mau nggak mau, kuncup Nabi Ibrahim ditarik, langsung kampak ya kan yang besar, ya kan menghantam kasapahnya, ujungnya potong itu. Alhamdulillah sekarang nggak dipakai itu. Kalau misalkan sampai sekarang disunat pakai kampak, saya yakin tuh bocah kabur. Saya yakin gitu. Jadi alhamdulillah. Cuman syaratnya asal keluar darah sedikit sah. Itu yang namanya hitan. Jadi jangan sampai nggak keluar darah tuh bocah. Lah kalau kita mau peret dulu ya nyunatin, masya Allah tuh bocah 7 hari masih bengkak. Ngilangin bengkak mana? Dipendem di atas dalam debu yang lagi panasnya. Ini tengah hari bentar kita jam 11 ya kan kita jemur gituan coba. Biar bengkaknya hilang, biar sakitnya juga hilang. Nah kalau sekarang bocah coba disunatin jam 8 lah, jam 10 udah cengat-cengit. Udah jam 1 baru nangis dia, apa obatnya habis. Ya tapi bocah udah girang kan udah dapat amplop banyak ya kan. Kalau dulu mah kagak kita. Mana disunatin di bengkong ya kan, jam 4 kita direndam di air dingin supaya kenapa? Sama saja ilmu apa punya kebal kita. Direndam di air dingin kita. Dibopong ya kan, dijengkangin kita, kaki kita dipegang kiri kanan ya kan. Dipotong ya kan, motongnya juga nggak pelan, langsung set aja ya kan. Tahu-tahu kuncupnya hilang. Enggak di situ kita. Sampai di rumah dikipasin, dipengen-pengen sama bapak kita ya kan, dikasih apa bekaka ke nasi kuning, girang mengajarkan di persen ya kan, nggak tahu itu bocah ya kan, 2 jam kemudian menjengker. Diolesin obatnya nggak sembuh ya kan, direndam pakai obat, diairin pakai air hangat, rada mendingan dikit, kenapa? Oh hilang nih ya kan sakitnya, rada hangat-hangat dikit. Dulu, sekarang mah bocah sunatin. Pakai milih dokternya, Pak di mana sunatnya Pak? Dokter cucu, ya dokter cucu mau kedeketan. Nah mau di mana deh? Di Swiss ya kan? Masya Allah, nyunatin jauh bener. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kenapa kita harus menghitankan putra kita? Karena tujuannya adalah toharoh, sesuci. Jadi kembali kepada ilmu fikih. Ketika nanti seorang laki-laki mukallaf akil balik, dia di atas umur 15 tahun, kalau bahasa fikihnya kalau tuh laki-laki udah pernah ngimpi keluar air mani. Oh bahasa orang kampung kita sperma. Nah kalau misalkan dia masih kuncupnya masih ada, dia belum dihitan, maka sulit untuk membersihkannya. Kenapa? Bayangkan kalau buat mandi hadas besar, kalau misalkan kita habis buang air kecil, ini kuncupnya harus dibuka, dibersihin dulu. Itu kalau yang belum disunat bang. Kalau yang sudah disunat, maka dia akan mudah bersih. Kenapa? Karena pala helmnya kelihatan. Emang yang kotor di mana? Itu yang kotor itu di pala helm. Dan ilmu kedokteran, orang yang dihitan adalah menjaga kesehatan juga. Itu najis bersih, nggak ada kotoran. Juga enak buat ibu-ibunya. Tanya baik ibu-ibu. Gara-gara ibu-ibu kita bela-belain Pak. Siang malam kebanting tulang ya kan, kerja pergi pagi pulang malam. Gara-gara apa? Gara-gara nenek-nenek doang. Gara-gara apem kecil, sawah petakan kecil. Ih preman bisa main bunuh-bunuhan cuman gara-gara beleng gituan doang. Preman. Lah kita juga siang malam nyari duit emang ngapain? Kalau bukan bela-bela itu kan goroh dah. Emang yang kita bela itu babakan apa? Babakan kong samat. Kecil.
tapi di situ ada jinnya. Gimana nggak ada jinnya? Orang udah kita kalau udah lek itu udah lupa. Pokoknya asal lek itu lupa kita. Punya duit banyak juga rebah kita udah urusannya. Ada jinnya apa itu gituan? Ibu-ibu tuh. Makanya kalau sudah dihitankan insya Allah sudah mukallaf dia akan balik, Pak, insya Allah dia akan suci dan mudah untuk disucikan. Kenapa? Karena pahala helmnya sudah kelihatan. Dan ini adalah salah satu tugas daripada seorang bapak orang tua untuk menghitankan putranya. Kalau perempuan gimana Ustaz? Boleh dihitan cuman dikit doang. Kalau ngundang-ngundang juga kalau nyunatin bocah wadon mah enggak rame-rame Pak. Enggak pakai tenda nih kayak Bang Usman. Kalau nyunatin perempuan Bang Usman kagak. Manggil dukun paraji, dukun beranak ya kan. Celit ya, kecil banget yang dipotong juga. Enggak kayak bocah lanang. Pasar Bengkok, yang satu di gerbang Pinang. Udah dia semua ditanya ini anak siapa, tangganya RM Arum. Nah setelah itu bocah kompak amat jadi premannya ya kan. Bapaknya siapa lah, bapaknya tukang jual ke borang. Ya udah pas sepasang hidupnya ya kan. Padahal kita doa kepada Allah Subhanahu di akhir doa kita coba kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita doanya ini pengen yang baik sebenarnya. Kalau orang tuanya bapaknya